Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny Nuraini dengan NIM P37324125018. Saya dari tingkat 1 Prodi D4 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Yang saya hormati Ibu Gita Nirmalasari, SST, MK PhD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kebidanan. Hari ini saya ingin membuat video reflektif yang berjudul My Vision of a Midwife in 2035. Ketika membayangkan tahun 2035, kita melihat masa di mana teknologi itu semakin canggih dan hubungan antar negara pun pasti akan semakin erat. Transformasi peran bidan di masa depan akan didorong oleh kemajuan teknologi dan interaksi global yang semakin intens. Saya membayangkan bidan sebagai global health collaborator, yaitu bidan yang mampu terlibat dalam jaringan internasional untuk kampanye kesehatan lintas negara dengan mengenai kesehatan ibu dan anak, edukasi kesehatan reproduksi, serta pencegahan komplikasi kehamilan. Bidan dapat berbagi ilmu, mengikuti pelatihan global secara online, dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan kebidanan di berbagai wilayah. Selain itu, di era digital, bidan juga berperan sebagai penyedia layanan telehealth, memberikan konsultasi kehamilan, kelas persiapan persalinan, dan edukasi menyusui secara virtual. Hal ini sangat membantu ibu yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan dan memiliki keterbatasan akses. Telehealth memang mendukung dan mempermudah, tetapi tidak menggantikan pertemuan nyata antara bidan dan juga ibu. Dalam setiap perkembangan zaman, ada nilai-nilai yang harus tetap dijaga. Pertama adalah empati, karena setiap ibu membutuhkan pendamping yang benar-benar hadir. Yang kedua ada etika dan tanggung jawab, karena kepercayaan masyarakat lahir dari sikap profesionalisme dan kebijaksanaan kita seorang bidan dalam menangani atau mengambil suatu keputusan. Kemudian ada yang ketiga, yaitu kesetaraan, yaitu memastikan semua ibu itu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik tanpa memandang latar belakang mereka seperti apa. Untuk mendukung pelayanan tersebut, di tahun 2035 dapat digunakan alat pemantau kehamilan portabel yang bisa digunakan ibu di rumah, misalnya alat sederhana untuk memantau detak jantung janin, tekanan darah, ataupun gerakan janin. Jadi data-data yang diambil akan dikirim melalui aplikasi kepada bidan sehingga pemantauan jarak jauh dapat dilakukan secara berkala. Inovasi ini membantu mendeteksi lebih awal kondisi yang memerlukan perhatian tanpa harus selalu datang ke fasilitas kesehatan. Kemudian ada kelas edukasi ibu hamil berbasis hybrid, di mana inovasi ini menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Dalam model ini, sebagian materi diberikan secara langsung, misalnya di fasilitas kesehatan atau kelas kelompok ibu hamil, dan materi sebagiannya lagi diberikan melalui akses platform digital. Meskipun teknologi memudahkan, ada satu hal yang tidak dapat digantikan, yaitu human connection. Sentuhan yang menenangkan, tatapan yang memberi rasa aman, dan juga kehadiran emosional seorang bidan sangat tidak bisa digantikan oleh robot ataupun kecerdasan buatan. Sebagai calon bidan di masa depan, saya ingin berkontribusi dengan menjadi bidan yang terampil, profesional, adaptif terhadap perubahan teknologi, tetapi tetap berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan. Saya ingin menjadi telinga yang mendengar, tangan yang hangat dalam menemani, dan kehadiran yang utuh bagi setiap ibu dan keluarga di setiap langkah perjalanan mereka. Karena saya percaya di balik semua kemajuan teknologi, kehadiran seorang bidanlah yang akan menjadi hal paling penting. I believe that being a midwife in the future is not just about profession, but about a calling of the heart. Saya bangga menjadi seorang bidan, karena bidan itu hadir sebagai pelindung dua nyawa, teman dalam setiap nafas perjuangan, dan pembawa harapan bagi sebuah keluarga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.